Halo, jumpa kembali di ruang latihan catur sistematis. Saya berharap walaupun masih dalam suasana puasa, tetapi tetap semangat ya. Kali ini saya akan tampilkan partai menarik dari pembukaan Sicilia varian Rosolimo, yang mana Rosolimo sendiri yang menggunakan buah putih. Seperti biasa, sebelum lanjut, saya akan senggol-senggol dulu beberapa rekan saya, yaitu Mas Suwaji, salah satu YouTuber top untuk konten catur di Indonesia, Bung Win Putra, Bung Agus Supriyatno, Bung Ahmad Rofiki, dan Bung Kristianto, salah satu teman bermain saya waktu SMP di Bandung. Dan yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan nama-namanya. Terima kasih dan salam hormat buat semuanya. Kembali ke catur. Di sini kita akan melihat bagaimana putih Nicolas Rosolimo melawan hitam Ivan Romanenko memainkan variannya, yaitu Sicilia varian Rosolimo. Putih menghancurkan lawannya dengan partai begitu mengesankan dan bermain dominan sejak awal permainan, serta memanfaatkan lajur E yang terbuka yang didahului oleh pengorbanan kuda di D6. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Rosolimo membuka permainan dengan E4, dibalas oleh Romanenko dengan C5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Maka terjadilah pembukaan Sicilia varian Rosolimo, dan kebetulan Rosolimo sendiri yang memainkan buah putih. Partai berlanjut G6, rokade, gajah G7, benteng S1, kuda F6. Saya mundur satu langkah. Hitam di sini bisa saja melangkah E5 dan bisa berlanjut dengan gajah makan C6, D makan C6, D3, menteri E7, kuda BD2, kuda F6, kuda C4, kuda D7, A4, kuda B6, kuda A5, rokade. Seperti pada partai Grandmaster Viswanathan Anand, elo rating 2735, melawan Grandmaster Vladimir Kramnik, elo rating 2765, dan partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-16. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda F6, putih melanjutkan dengan kuda C3, dijawab kuda D4, E5, mengancam kuda G8. Saya mundur satu langkah. Pilihan lain hitam di sini adalah kuda H5, dan partai bisa berlanjut D3, A6, gajah A4, F5, dan partai berjalan dengan komplikasi. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda G8, putih melanjutkan D3, kuda makan B5. Pilihan lain hitam di sini adalah kuda H6 atau dorongan pion F6. Partai berlanjut kuda makan B5, A6. Langkah yang kurang bijaksana. Sebaiknya sebelum melangkah A6, saya mundur satu langkah. Hitam mendahulukan melakukan langkah H6.
Kembali kepada posisi partai utama. Setelah dorongan A6, di sini putih melakukan langkah bagus dengan boom. Kuda D6 melakukan langkah skak, membuka jantung pertahanan lawan, sekaligus membuka lajur E. Partai berlangsung, E makan D6, gajah G5. Disinilah poin dari pengorbanan kuda D6. Maka dianjurkan sebelumnya hitam melangkah H6 dahulu, karena jika langkah itu dilakukan, maka tidak akan terjadi langkah gajah G5. Partai berlanjut, Menteri A5. Saya mundur satu langkah. Jika Menteri B6, maka putih akan melanjutkan dengan E makan D6, melakukan langkah skak. Dan partai berlanjut, Raja F8, Menteri E2, putih menguasai lajur E secara mutlak dan melakukan ancaman mat di petak E8. Gajah makan B2, Menteri E8 melakukan langkah skak, Raja G7, kuda E5 melakukan ancaman terhadap pion F7, gajah makan E5, Menteri makan E5, F6, gajah makan F6, kuda makan F6, Menteri E7, Raja H6, Menteri makan F6. Tentu saja putih unggul dalam posisi ini. Perhatikan benteng A8 dan gajah C8 yang masih bermasalah, sehingga tidak terjadi koordinasi antara kedua benteng hitam. Kembali kepada posisi utama. Setelah Menteri A5, di sini putih melangkah E makan D6, melakukan langkah skak, dan putih telah menyiapkan langkah rangkaian yang cantik untuk mengalahkan hitam. Raja F8, dan disinilah dimulai langkah rangkaian yang bagus dari putih, yaitu putih melakukan langkah boom. Benteng E8 melakukan langkah skak untuk mengambil tempo. Raja makan E8, Menteri E2 melakukan langkah skak, dan Menteri sekarang menguasai lajur E. Raja F8, gajah E7 melakukan langkah skak, Raja E8, saya mundur satu langkah. Jika hitam melangkah kuda makan E7, maka putih akan menjawab dengan Menteri makan E7, Raja G8, kuda G5. Putih melakukan ancaman terhadap pion F7, dan tentu saja dalam posisi ini putih menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah Raja E8, lagi-lagi putih melakukan langkah bagus, langkah rangkaian yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu langkah boom. Gajah D8 melakukan langkah skak tarik, sekaligus mengancam menteri yang berada di A5.
Raja makan D8, kuda G5 melakukan ancaman terhadap F7, kuda H6, menteri E7 melakukan langkah skakmat, dan hitam menyerah. Partai menarik, di sini kita dapat melihat bahwa putih dapat membongkar jantung pertahanan raja lawan sejak langkah-langkah awal dan merealisasikan kemenangan dengan bagus. Semoga ada hal yang dapat dipelajari. Tetap semangat dan salam catur, gens unasumus.